Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi dengan saya Ahmad Subki dan Bang Lendo tentunya yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita masih ada beberapa video yang akan dibuat untuk sahabat alam semuanya. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang mesti kita sampaikan melalui Bang Lendo, konsep-konsep dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bahasa ibu. Bahasa ibu itu seperti apa sih? Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan bahasa ibu, bagaimana pengaplikasiannya. Kita langsung belajar dari sang maestro. Langsung belajar dari sang konseptor Bang Lendo Novo yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti teman-teman juga boleh bertanya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga di like, subscribe, dan komen di channel YouTube ini. Nanti di teman-teman bisa bertanya Bang Lendo. Nanti kita akan jawab lagi di sesi video selanjutnya. Nah, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan membahas tentang bahasa ibu. Bahasa ibu yang disampaikan langsung oleh konseptor Sekolah Alam Bang Lendo Novo. Kepada Bang Lendo dipersilakan, monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita haturkan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita nanti mendapat syafaat untuk menghadapnya nanti. Amin. Nah, bahasa ibu ini sering diidentikan dengan bahasa dari sebuah suku, dari sebuah budaya. Tapi Abang ingin menjelaskan tentang bahasa ibu menurut Al-Quran. Nah, menurut Al-Quran itu bahasa ibu adalah sebuah bahasa di mana orang tua berinteraksi dengan anaknya. Nah, bahasa ibu yang kita pahami itu, yang sering kita nyanyikan itu adalah selalu memberi tanpa pernah meminta. Gitu. Jadi itu penuh dengan kasih sayang. Nah, sehingga di dalam Al-Quran itu dikatakan juga bahwa ketaatan kita kepada orang tua adalah salah satu syarat pokok untuk kita bisa masuk surga. Jadi ini sangat penting buat kita, buat orang tua, buat guru, buat siswa untuk memahami apa yang disebut dengan bahasa ibu. Jadi bahasa ibu yang di dalam Al-Quran itu isinya tentang kasih sayang. Tentang kasih sayang. Kenapa tentang kasih sayang? Karena inti dari interaksi antar manusia adalah kasih dan sayang. Kita bisa melihatnya dari setiap Allah berfirman. Jadi pada saat Allah berfirman itu selalu dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi cara Allah itu mengajar manusia itu dengan kasih dan sayang. Inilah yang disebut dengan bahasa universal. Jadi kalau kita ingin apa yang kita mau sampaikan itu diterima oleh semua orang, itu harus disampaikan dengan kasih dan sayang. Itu kenapa kalau di sekolah alam itu untuk menjadi guru yang terbaik, dia harus mampu berbahasa ibu. Berbahasa kasih dan sayang. Coba kita perhatikan bagaimana cara Allah itu mendidik manusia dengan pendekatan kasih dan sayang. Allah itu akan selalu memberi kepada manusia. Bahkan bagi manusia yang ingkar pun diberi kesempatan untuk bertobat. Karena Allah itu juga Maha Pengampun. Jadi begitu sayangnya Allah kepada semua manusia. Bahkan tidak hanya manusia, juga kepada seluruh alam. Nah, kasih sayang ini yang mendorong kita untuk berbuat baik, menjalin silaturahim, membantu kesulitan orang lain, gitu ya. Dan semuanya didorong untuk sebuah kebaikan. Jadi
konsep dari bahasa ibu adalah membangun sebuah upaya agar semua orang melakukan kebaikan, tolong menolong, ya, kemudian membangun silaturahim, gitu ya, dan memberi rahmat ke seluruh alam. Jadi baiknya itu tidak hanya kepada Allah, kepada Rasul, kepada manusia, tapi juga terhadap lingkungan. Jadi kasih sayang kita tuh harus yang tertinggi itu kepada Allah. Jadi kalau kita sayang sama Allah gitu, maka kita dengan mudah mengajar apapun kepada siswa kita, kepada anak-anak kita. Kemudian kasih sayang yang tertinggi juga kepada Rasulnya. Karena ada sebuah hadis, kalau kamu lebih mencintai orang tua kamu, keluarga kamu, anak kamu, harta kamu lebih tinggi cintanya daripada Rasulullah, maka bukan golongannya. Jadi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu udah harus sangat tinggi. Jadi segala apapun yang kita mau lakukan, kita merujuk kepada apa yang mereka sukai. Nah, kemudian juga kita harus berkasih sayang kepada sesama kita manusia, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, guru kepada anak, sahabat kepada sahabat. Itu semuanya itu harus dalam bentuk kasih dan sayang. Dan bahkan Allah itu mendorong kita untuk berkasih sayang kepada lingkungan, kepada tanaman, kepada binatang, kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Itu bentuk sebuah kasih dan sayang yang sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh setiap guru, oleh setiap orang tua. Kemudian Rasulullah itu mencontohkan kasih sayang itu dalam bentuk yang sederhana, dengan mencium, memeluk, memangku, bermain dengan anak, ya, itu selalu beliau lakukan setiap hari, dan semua dilakukan dengan tutur kata yang lemah dan lembut. Jadi tutur kata lemah lembut itu sebetulnya harus dimiliki oleh semua orang, karena itulah cara menyampaikan kasih sayang yang paling awal. Nah, kemudian pada saat setiap orang, ya, setiap guru, setiap orang tua mau berinteraksi secara fisik, itu juga harus dalam bentuk hal yang membuat setiap anak itu hatinya tuh menjadi lembut. Ya. Tidak keras, tidak melawan. Itu kenapa salah satu bentuk kasih dan sayang itu adalah tidak dengan mengatakan kata-kata yang kasar, yang mengolok-olok dan sebagainya, tapi penuh dengan pujian, kemudian menyemangati, sehingga anak-anak itu akan bangkit untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua. Itulah yang disebut dengan bahasa ibu yang dikembangkan oleh Sekolah Alam. Artinya bahasa ini harus dimiliki oleh seluruh guru, oleh seluruh orang tua, oleh seluruh stakeholder Sekolah Alam, sehingga yang namanya Sekolah Alam itu penuh dengan kebahagiaan. Itu kenapa kita sering melihat di Sekolah Alam itu anak-anak itu tersenyum dengan bahagia setiap hari itu bermain, ya, berbaik-baik sama temannya, gitu. Nah, salah satu bentuk kasih sayang Allah itu adalah dengan mengingatkan kepada setiap orang tentang hal-hal yang tidak diinginkan Allah, hal-hal yang kita sebut dengan batil, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh setiap anak kita. Jadi kasih sayang itu juga tidak berarti hanya mengajak orang untuk berbuat baik, tapi juga mengajak orang untuk menjauhi hal-hal yang tidak Allah sukai. Ini disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itulah salah satu bentuk kasih sayang yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan umatnya itu dalam kondisi teraniaya, kemudian terzalimi, atau terazab, ya, karena perilaku mereka yang melawan perintah Allah, gitu. Itulah cara kita berbahasa ibu. Nah, di Sekolah Alam itu
tidak ada sesuatu pun yang dilarang kecuali yang Allah dan Rasulnya larang. Nah, jadi kebebasan tuh begitu luas karena Allah juga memberikan kita kebebasan yang begitu luas. Tapi Allah juga menguji kita untuk mentaati apa-apa yang dilarang. Karena salah satu fungsi untuk melahirkan anak-anak yang bahagia dan bisa memberi kebaikan kepada orang lain adalah dengan mengingatkan dia untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang mestinya dibangun di semua sekolah, di semua proses pendidikan, sehingga melahirkan anak-anak yang tumbuh berkembang dengan kemampuan terbaik dan bisa memberi kebaikan kepada banyak orang. Karena itulah cara Allah mendidik manusia, dengan kasih dan sayang. Dan mestinya anak-anak di sekolah alam, stakeholder di sekolah alam itu semuanya bahagia ya Bang ya? Ya, tentu ini sesuatu yang harus kita praktikkan. Karena Allah juga mengajar kita secara praktis. Nah, kemudian salah satu hal yang sangat penting dan harus dipahami oleh orang tua, oleh guru adalah perilaku Rasulullah yang tidak pernah marah sepanjang hidupnya. Beliau tuh kalau marah tuh cuman kelihatan mukanya merah, tapi tidak dengan berkata kasar, membentak, atau memukul orang lain, itu tidak pernah dilakukan. Nah, apa manfaat dari Rasulullah itu tidak pernah maaf, tidak pernah marah gitu ya. Kalau kita dalam setiap kehidupan kita itu melakukan aktivitas, kemudian kita itu ternyata berbuat salah, ya. Kemudian orang lain memarahi kita, itu pada kesempatan lain, ya, kita kalau melakukan hal itu dengan cara sembunyi, supaya tidak dimarahi. Nah, hal seperti ini kan sebetulnya akan menyulitkan bagi orang tua, bagi guru untuk mengawasi anak, karena mereka akan melakukan hal-hal tidak baik secara sembunyi. Kalau dalam bahasa sehari-harinya mereka itu berbohong. Kalau kita tanya, kamu hari ini merokok? Oh tidak, padahal dia merokok. Nah, hal-hal seperti itu akan terjadi dan menjadi sebuah kebiasaan bagi setiap anak. Kalau dimarahi, dia akan berbohong. Berbeda kalau misalnya pendekatannya itu dengan kasih sayang. Misalnya kita mengetahui anak kita merokok, terus kita tanya, kenapa kamu merokok? Menurut kamu merokok itu enak atau tidak? Keren atau enggak gitu? Kemudian sehat atau tidak? Oh enggak enak, enggak sehat. Besok-besoknya itu kalau kita tanya, kamu merokok enggak? Aku merokok. Karena kita tidak pernah memarahi, karena kita terus mengingatkan. Sampai akhirnya dia akan meninggalkan rokok karena memang tidak enak, atau dia tidak sehat. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya perlu dilakukan oleh semua orang tua, gitu ya, sehingga kita bisa memastikan anak-anak kita itu tidak pernah berbohong. Kenapa? Karena dia tidak punya alasan untuk berbohong karena dia tidak dimarahi. Berbeda kalau dia dimarahi, dia akan punya alasan untuk berbohong. Nah, hal-hal seperti ini kan sulit untuk kita bisa terima, ya. Bisa kita lakukan sehari-hari tanpa kasih sayang. Dan kasih sayang itu menuntut kesabaran yang tinggi. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh para guru, para orang tua, gitu. Sampaikan dengan kasih sayang, kemudian perbaiki dengan kesabaran. Nah, sehingga sampai satu waktu anak itu akan kembali ke jalan yang lurus, gitu. Nah, karena dia melihat orang tuanya tuh penuh kasih dan tidak pernah memarahi. Berarti dengan kasih sayang, kemudian dengan kesabaran yang cukup dari fasil atau orang tua gitu ya Bang? Kan doa kita itu hanya bisa
diijabah oleh Allah itu dengan sholat dan sabar. Oke. Dengan sholat kita memohon pertolongan kepada Allah, dan sabar itu menunggu keputusannya sampai Allah memberikan kebaikan buat anak kita. Setelah ikhtiar dan tawakal, sabar ya Bang ya. Wah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman sahabat alam di seluruh Nusantara yang disampaikan oleh Bang Lendo berkaitan dengan bahasa ibu yang sangat luar biasa, bisa masuk ke segala lini, bahkan sampai ke keseharian anak-anak. Contohnya sudah sangat banyak disampaikan oleh Rasul ya Bang ya. Allah pun sudah menyampaikan bahwa kalau kita marah, ya sebetulnya nggak ada guna ya Bang kalau marah-marah ya Bang. Abang pernah dapat contoh nggak sih anak yang memang dibesarkan dengan bahasa ibu yang cukup, atau mungkin ada anak yang kalau yang dibesarkan dengan bahasa yang biasa aja mungkin gitu ya Bang ya. Itu kan banyak perbedaan ya Bang. Iya. Sebetulnya apa yang kita sampaikan itu yang diterima oleh anak. Oke. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana orang tua itu mendidik anaknya, lihat perilaku anak. Oke. Jadi kalau anaknya tuh suka marah-marah, suka memukul, kemudian suka jahil, itu pasti di rumahnya terjadi sebuah proses pendidikan yang mendorong mereka menjadi seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak pernah marah, dia nggak mungkin mau marah sama teman. Karena dia tidak pernah mendapat masukan bagaimana marah gitu. Iya. Sama juga dengan mengolok-olok temannya. Kalau orang tuanya tidak pernah mengolok-olok orang lain atau anaknya, dia tidak akan punya pengetahuan tentang bagaimana mengolok temannya. Oke. Nah, kalaupun temannya yang lain itu memberikan warna di kelas itu terhadap perilaku anak ini, dia akan memberikan respon yang berbeda. Oke. Tentu orang tua saya nggak pernah begini, kenapa kamu begini? Oke. Nah, itu justru saling mengingatkan yang perlu dilakukan dalam aktivitas sekolah. Oke. Berbicara tentang anak sebagai titipan Allah. Oke. Jadi anak itu adalah makhluk yang Allah titipkan kepada orang tua, kepada guru, kepada semua orang yang mendampinginya. Nah, kita harus memahami etika bagaimana merawat barang yang dititipkan. Oke. Tentu kita harus sangat melindungi, kemudian mengamankan itu dari semua bahaya kerusakan, dan kita bisa memberikan kembali kepada yang menitipkan dalam kondisi yang terbaik. Okay. Nah, anak itu adalah titipan Allah. Dan tentu kalau kita misalnya menerima titipan itu, terus titipan itu kita rusak dengan cara memukul, ya, kemudian memaki, mengolok-olok, dan menganiaya, gitu. Tentu yang memberi titipan itu akan marah. Nah, misalnya saya, abang itu memberi titipan kepada orang, gitu, terus barang itu dirusak, tentu kita akan marah. Sama halnya dengan anak, gitu. Jadi kalau kita dititipkan oleh Allah, ya, kepada orang tua, kepada guru, maka kita harus benar-benar melindungi dan memberikan layanan terbaik kepada yang kita kita terima sebagai titipan. Ini adalah amanah ya Bang ya? Amanah. Jadi pastikan kita memberikan kasih dan sayang seperti halnya Allah memberikan kasih dan sayang kepada makhluknya. Itu yang sebetulnya perlu juga dipikirkan oleh orang tua maupun oleh guru, gitu. Jangan pernah sekalipun kita merusak, menganiaya titipan Allah. Jangan pernah merusak amanah yang dititipkan. Ya. Baik, itu saja teman-teman sahabat alam se-Nusantara berkaitan dengan bahasa ibu ini sangat luar biasa. Terima kasih Bang Lendo atas pemaparannya tentang bahasa ibu. Nanti teman-teman bisa komen, like, dan subscribe. Komennya teman-teman itu nanti akan dijadikan video lagi. Nanti kita akan kumpulkan
PSDI akan kumpulkan pertanyaan teman-teman, nanti dibuatkan video selanjutnya. Insya Allah Bang Lendo bisa sedia selalu untuk menjawab ya Bang ya. Mudah-mudahan Bang Lendo selalu sehat. Amin. Di akhir Ramadan ini seperti itu. Terima kasih banyak, terima kasih Bang Lendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.